Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Febria. Dan juga ada rekan-rekan saya, Fitra Daniyah, Tiara Indah Mawarni, yang bertugas dalam kelanjutan pada terapi RIBT, yaitu tentang teknik yang ada pada terapi RIBT. Di sini kita akan membahas tentang teknik disebut kognitif, imagery, dan juga tingkah laku. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini mampu membuat kita, memahami kita, kemudian bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Langsung saja pada pembahasan. Di sini kami mengutip menurut Albert Ellis dan Wendy Dryden tahun 2007, pendekatan rasional emotif behavioral therapy RIBT merupakan pendekatan yang mengubah pemikiran irasional konseli menjadi pemikiran rasional, sehingga mempengaruhi perubahan tingkah laku pada konseli menjadi lebih baik. Irasional adalah pemikiran yang tidak rasional ya teman-teman. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang teknik disebut kognitif. Usaha untuk mengubah keyakinan irasional konseli melalui philosophical persuasion, deductive representation, Socratic dialogue, vicarious experience, dan berbagai ekspresi verbal lainnya seperti bertanya ya teman-teman. Nah, bagaimana kita melakukan teknik disebut kognitif ini? Bisa menggunakan 5 cara ya, 5 cara atau 6 cara ini gitu teman-teman. Kita melakukan persuasif, kita melakukan presentasi yang menjelaskan secara dasar konseli kita itu seperti apa. Kita juga melakukan dialog yang bisa dramatis atau mungkin bisa kita buat naratif, dan kita juga bisa bergantian pengalaman. Kita mengganti pengalaman dan kita terus bisa juga bertanya kepada konseli kita, saling berdiskusi, itu juga bisa. Kemudian dalam kita melakukan teknik kognitif ini, tentunya bisa kita mediasikan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan logis, reality testing, dan lain sebagainya. Yang pertama, pertanyaan seputar logis. Kita bisa memberikan pertanyaan, apakah itu menurut kamu benar? Mengapa harus begitu? Apa yang kamu maksud dengan kalimat itu? Mengapa itu adalah perkataan yang tidak benar? Nah, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian ada pertanyaan, jadi dalam pertanyaan itu, logis ini kita bisa mengetahui ketidakkonsistenannya seorang konseli kita bagaimana. Dan juga ada pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan reality testing. Apa buktinya? Apa yang akan terjadi kalau hal itu tidak terjadi? Kita bisa memberikan pertanyaan itu. Kemudian ada juga pertanyaan pragmatic disputation, dengan kita memberikan pertanyaan, selama kamu yakin hal tersebut, akan bagaimana perasaan kamu? Apakah ini berharga untuk dipertahankan? Kemudian ada analisis rasional. Selanjutnya, teknik untuk mengajarkan konseli bagaimana membuka dan mendebat keyakinan irasionalnya. Kita ajak konseli kita untuk mencoba berpikir rasional. Kira-kira kalau kita melakukan hal yang rasional, apakah akan seperti ini gitu penyebabnya, akibatnya gitu kan. Kita nggak apa-apa aja berdiskusi gitu aja. Kemudian ada juga disebut standar ganda, mengajarkan konseli melihat dirinya memiliki standar ganda tentang diri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Kita ajak konseli kita untuk memiliki standar ganda tentang dirinya. Jadi misalkan nih dari dirinya konsel ini tuh dia berpikir bahwa diri itu seperti apa, misalkan pemberani. Nah, coba kita lawan kalau misalkan diri dia menjadi pemalu gitu kan. Kemudian ada juga selanjutnya
Ada skala katastrofi, membuat proporsi tentang peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Misalnya, ya ini teman-teman, dari 100% buatlah presentasi peristiwa yang menyakitkan menurut konseli kita. Kita minta konseli kita untuk mengurutkan dari yang paling tinggi hingga sampai yang paling rendah presentasinya dalam peristiwa yang menyakitkan. Kemudian ada juga rational reversal, ya, yaitu kita meminta konseli untuk memainkan peran yang memiliki keyakinan rasional, sementara konselor memerankan peran menjadi konseli irasional. Jadi ini kayak pengganti peran gitu kan. Kita yang irasional, yang rasional. Kita bisa melihat apakah dia dengan pemikiran yang rasional ini bisa konsisten, bisa menemukan hal yang lebih baik, bisa berpikir menjadi hal yang nyaman buat dia, ya kan. Kemudian ada juga ini selanjutnya membuat frame ulang, mengevaluasi kembali hal-hal yang mengecewakan dan tidak menyenangkan dengan mengubah frame berpikir konseli. Nah, kita flashback lagi nih. Kita bisa flashback sedikit aja, nggak usah banyak gitu kan. Nah, coba kita menggali hal tersebut. Kemudian ada juga persuasif, meyakinkan konseli untuk mengubah pandangannya karena pandangan tersebut tidak benar. Kita bukan paksa ya, kita dorong gitu kan, kita tekankan bagaimana konseli kita ini mampu untuk berpikir rasional, menemukan mana pemikiran dia yang irasional, kita ubah menjadi pemikiran yang rasional. Kemudian yang terakhir, konfrontasi, menyerang ketidaklogikaan berpikir konseli dan membawa konseli ke arah berpikir yang lebih logika. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu ada teknik imagery. Nah, seperti yang kita pahami, teknik imagery ini adalah imajinasi atau sebuah bayangan. Jadi pada teknik ini, klien ini akan diajak untuk bermain logika pada pikirannya. Nah, ketika teknik imagery ini dilakukan, itu pada saat klien memiliki perasaan sedih, gembira, takut, atau logikanya itu tidak berjalan. Nah, teknik imagery ini untuk membimbing serta mengarahkan orang kepada imajinasi menyenangkan melalui audio, bisa melalui visual, bisa juga melalui kinestetik. Jadi, teknik ini itu diterapkan dengan cara mengimajinasikan objek untuk dihancurkan atau dihilangkan dengan tujuan untuk menyembuhkan trauma atau fobia si kliennya. Nah, seperti biasanya, teknik ini itu pertama kali dilakukan dengan merelaksasikan si klien terlebih dahulu, tetapi sebelum relaksasi dimulai, itu si konselor ini mengajak si kliennya untuk mengungkapkan permasalahan dan kejadian apa yang klien ingin hilangkan. Nah, setelah itu barulah memasuki sesi relaksasi. Jadi pada saat relaksasi dimulai, itu di tengah-tengah kesadaran klien, ajaklah untuk kembali mengulang peristiwa trauma atau fobia apa yang ia ingin hilangkan. Nah, si konselor ini bisa menggunakan gerakan tangan jika memang diperlukan. Biarlah si klien ini larut dalam imajinasi tersebut untuk menghilangkan rasa traumanya sampai benar-benar menghilang dalam ingatannya. Apabila sudah dirasa cukup, maka si klien ini diajak kembali rileks dan kembali ke dalam keadaan semula. Oke, selanjutnya yaitu ada teknik-teknik imagery. Nah, teknik imagery ini yang pertama itu ada dispute imajinasi. Jadi dispute imajinasi ini strategi imaginal disputation melibatkan penggunaan imagery atau imajinasi. Nah, setelah melakukan dispute secara verbal, jadi konselor ini meminta konseli untuk membayangkan dirinya kembali pada situasi yang menjadi masalah dan melihat apakah emosinya itu telah berubah atau belum. Kalau misalkan emosinya itu sudah berubah, nah maka si konselor ini meminta konseli untuk mengatakan pada dirinya sebagai individu yang berpikir lebih rasional serta mengulang kembali proses di atas. Jika belum, maka keyakinan irasionalnya itu masih ada. Nah, terus yang kedua itu kartu kontrol emosional. Jadi, kartu kontrol emosional ini digunakan untuk memperkuat proses belajar secara lebih khusus perasaan marah, kritik diri,
kecemasan, dan depresi. Nah, terus yang ketiga, itu ada proyeksi waktu. Nah, proyeksi waktu ini meminta konseli untuk memvisualisasikan kejadian yang tidak menyenangkan ketika kejadian itu terjadi. Jadi setelah itu membayangkan seminggu kemudian, atau sebulan kemudian, atau 6 bulan kemudian, nah, atau setahun kemudian, dan seterusnya. Jadi bagaimana si konseli ini merasakan perbedaan tiap waktu yang dibayangkan. Nah, si konseli ini dapat melihat bahwa hidup berjalan terus dan menumbuhkan penyesuaian. Nah, terus selanjutnya yaitu ada teknik melebih-lebihkan. Nah, teknik melebih-lebihkan ini meminta konseli untuk membayangkan kejadian yang menyakitkan atau kejadian yang menakutkan. Kemudian melebih-lebihkannya sampai pada taraf yang paling tinggi. Jadi hal ini bertujuan agar si konseli ini dapat mengontrol ketakutan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik behavioral atau dispute tingkah laku. Itu akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya yaitu Tiara Nurindah Mawarni. Dipersilahkan. Nah, selanjutnya ada dispute tingkah laku atau behavioral. Nah, dispute tingkah laku ini berlandaskan dengan teori belajar yang berfokus kepada tingkah laku individu untuk membantu si individu ini atau si konseli ini mempelajari tingkah laku baru untuk memecahkan masalahnya melalui teknik-teknik yang berorientasi kepada tindakan. Nah, selanjutnya ini ada teknik-teknik dari behavioral. Yang pertama ada dispute tingkah laku atau behavioral disputation. Nah, behavioral dispute atau risk taking ini memberi kesempatan nih kepada si konselor atau individu untuk mengalami kejadian yang bisa menyebabkan dia ini berpikirnya tuh berpikir irasional dan melawan keyakinannya. Nah, kayak contoh misal ada nih konseli, dia nih mempunyai keyakinan nih kalau dia ini kalau ngerjain apa-apa tuh harus sempurna loh. Misal mengerjakan tugas gitu kan. Nah, maka konseli ini akan diminta untuk mengerjakan ya tugas adanya, nggak harus sempurna yang biasa dia kerjakan gitu. Nah, yang kedua bermain peran atau role play. Nah, dengan bantuan konselor, konseling ini bisa melakukan role play tingkah laku baru yang sesuai dengan keyakinan yang rasional. Nah, yang C, peran rasional terbalik. Nah, peran rasional terbalik ini kita nih meminta si konseling ini untuk memainkan peran yang memiliki keyakinan rasional. Nah, jadi si konselingnya ini kita bermain peran kayak konselingnya ini dia nih yang mempunyai keyakinan rasional. Nah, dan si konselornya dia ini memiliki keyakinan yang irasional. Nah, konselor ini akan melawan keyakinan irasional konselor dengan keyakinan rasional yang diverbalisasikan. Nah, yang D, pengalaman langsung. Nah, konseling secara sengaja ini memasuki situasi yang menakutkan atau yang menakutkan gitu kan. Nah, proses ini dilakukan dengan adanya perencanaan dan penerapan dari keterampilan untuk mengatasi masalah atau coping skill. Nah, yang telah dipelajari sebelumnya. Terus yang E, menyerang rasa malu. Nah, melakukan konfrontasi terhadap ketakutan atau rasa malu dengan secara sengaja bertingkah laku yang memalukan gitu atau yang mengundang kebingungan dari lingkungan sekitar. Nah, hal ini konselor ini bisa diajarkan untuk mengelola dan mengantisipasi perasaan malunya. Nah, yang terakhir ada pekerjaan rumah. Nah, pekerjaan rumah ini selain melakukan disputation secara verbal, RBT juga menggunakan homework atau pekerjaan rumah ya, yang bisa digunakan sebagai self-help
self help work. Nah, ada juga nih beberapa aktivitas yang bisa dilakukan dalam pekerjaan rumah gitu kan, kayak misalkan membaca buku, membaca majalah gitu kan, terus mendengarkan berita di TV atau menonton YouTube gitu kan, mendengarkan musik gitu, menulis. Kalau kita suka menulis, kita bisa membuat buku gitu kan, mengimajinasikan. Mungkin mengimajinasikan itu kayak yang saya tangkap mungkin kayak ini suka loh ngegambar gitu kan. Nah, dia ini bisa berimajinasi supaya dia entah itu menggambar apapun gitu, berpikir, relaksasi, dan distraction. Oke, baik, sekian dari saya. Oke teman-teman, untuk slide terakhir ini saya mengutip quotes bagus banget menurut saya dari Twitter ya, tentang RBT ini. Jadi pada RBT ini ditekankan bahwa kita berpikir rasional thinking, not positive thinking. Sebenarnya hampir sama ya, kalau kita tidak menggali lebih luas lagi, hampir sama sebenarnya untuk berpikir rasional dengan berpikir yang positif. Nah, tapi teman-teman, di sini saya menemukan ada perbedaannya. Berpikir rasional itu kita berpikir secara akal sehat. Bagaimana hal-hal yang tidak rasional ini itu bisa kita benarkan oleh diri kita sendiri. Ya, kita bisa terima, kita bisa lepaskan pemikiran yang irasional. Tetapi dengan berpikir rasional, kita mampu untuk melewati hal tersebut, kita mampu untuk bisa menjadikan individu yang lebih baik. Nah, kalau yang berpikir positif ini, kita sadar bahwa ada hal yang salah. Kita sadar bahwa mungkin saat ini kita sedang diuji, tapi kita mencoba untuk menanamkan, menimbulkan, menciptakan pemikiran yang baik dalam diri kita sendiri. Gitu. Jadi itu cukup pemikiran yang baik. Kita bersunudzon itu beda dengan kita berpikir rasional. Contohnya, kalau misalkan kita kuliah itu males ya, karena kita berpikir bahwa orang yang sukses saja tuh tidak perlu kuliah gitu kan, bisa. Tapi kalau kita berpikir rasional, kita mengembalikan untuk mempersiapkan diri kita sendiri, bagaimana untuk masa depan kita, bahwa tidak semua orang itu bisa beruntung sukses tanpa pendidikan yang memadai, ya kan, secara formal. Itu secara berpikir rasionalnya. Nah, irasional itu hal yang kita percaya diri kita sendiri, kita percaya kepada diri kita sendiri terhadap pemikiran tersebut, gitu. Nah, di sini ada juga quotes bahasa Inggris ya teman-teman, ini juga bagus. Jadi itu intinya, kalau misalkan kita tertekan pada sesuatu hal dari luar yang bisa membuat kita atau menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan, perasaan sakit. Nah, sebenarnya itu perasaan yang tidak menyenangkan atau perasaan yang sakit itu bukan karena tekanan tersebut, tetapi karena pikiran kita sendiri, gitu. Dan kita memiliki kekuatan untuk mencabut kapan aja pemikiran tekanan tersebut, gitu. Jadi itu semua tuh tergantung pikiran kita. Kita bisa cabut tekanan tersebut, kita bisa cabut pemikiran tersebut kapan aja, itu hak kita. Kita mau mengubah diri kita untuk berpikir menjadi lebih baik, kita cabut begitu aja. Kita nggak mau nih perasaan tidak menyenangkan kita ini terus menyelimuti kita, udah kita cabut aja, gitu teman-teman. Sekian dari saya, dari kami. Apabila ada kesalahan dalam kata, dalam ucapan yang kurang berkenan untuk semuanya, kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih juga teman-teman sudah mau mendengarkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk kemudian hari bagi kita semua. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.